Halo Mams, dalam rangka menyambut Hari Down Syndrome Sedunia yang bertepatan pada tanggal 21 Maret, kami dari Hotlife Indonesia mengadakan beberapa kegiatan spesial. Salah satunya adalah kunjungan ke PIK Potats. Pada hari ini kami kunjungannya ke PIK Potats, Jawa Tengah. Ya, hari ini juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Putri dan putranya Hafiz. Gak tahu. Hari ini kami mau ngobrol bareng ceritanya, mau mendengarkan cerita dari Ibu Putri mengenai pengalamannya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Ibu Putri, Hafiz, makasih hari ini udah boleh kumpul sama kita bareng-bareng di sini untuk berbagi cerita inspiratifnya dan semangatnya. Ya. Hafiz ya? Hafiz, Gimana mantapnya? Mantap. Mungkin boleh diceritain Bu awal mulanya dari Ibu dan keluarga mengetahui Hafiz ini lahir dengan Down syndrome. Ini dari kehamilan dulu ya Mbak? Iya, boleh. Kalau waktu hamil harus duduk, kebetulan saya IUD, masih pasang IUD dan jadi pas awal kehamilan kan banyak flag karena memang ada IUD-nya itu, cuman tidak ada hasil USG dan sebagainya itu tidak ada yang mengarah untuk ini kemungkinan babynya begini, kemudian begini belum ada dari USG itu tidak kelihatan. Akhirnya kehamilan aman sampai lahir itu. Ketemu jadi pas cek USG segala macam, hasil ceknya tuh selalu bagus gitu ya. Tapi ternyata pas lahir dokter langsung info bahwa Down syndrome. Iya, jadi di hari kedua setelah Hafiz lahir diinfokan dokternya kalau adiknya ini nanti beda ya dengan kakaknya gitu. Belum secara jelas kalau ini Down syndrome tidak, cuman nanti perkembangannya ya ini berbeda, nanti perkembangannya tidak sama dengan kakaknya. Ini ciri-cirinya mengarah ke Down syndrome. Untuk membuktikannya cek kromosom. Cuman kan kalau cek kromosom butuh waktu untuk mengetahui. Akhirnya ada dari dokternya disarankan, ibu kalau mau istilahnya untuk mengejar kekurangan kan secara teori anak Down syndrome selalu terlambat daripada anak yang lain, intinya kan begitu. Untuk mengejar agar mendekati perkembangannya anak yang non Down syndrome itu nanti diterapi Bu. Akhirnya Hafiz sudah terapi dari usia 3 hari. Langsung visio. Udah mau ikut perkembangan, sudah ikut tumbuh kembang, nanti programnya sudah diikutkan semua. Jadi memang dari dokternya sudah diarahkan seperti itu ya. Jadi memang dokternya juga memberikan informasi yang yang cukup baik sih ya untuk orang tuanya ya. Maksudnya tidak hanya diberikan informasi bahwa oh anaknya ini Down syndrome Bu, gitu. Tapi bagaimana gitu cara menghadapinya. Ya. Tapi kalau misalnya Bu dari keluarga sendiri nih saat mengetahui bahwa oh Hafiz ini Down syndrome itu bagaimana? Maksudnya Kaget. Cuman ya itu saya kalau keluarga kan lebih ke mental saya pada waktu itu, jadi sayanya bisa insya Allah bisa, saya cuma gitu aja. Ya alhamdulillah support dari keluarga ini besar sekali, Support dari keluarga dan orang sekitar itu betul. Terbentuknya dari situ juga, dari situ terus nanti kemarin dia terapi terus visio selesai, tambah OT, tambah TB sampai usia 6 tahun masuk 6 tahun tambah sekolah kan SD, TK saya dampingi sendiri karena kan kalau di TK inklusif kebetulan di tempat saya belum ada. Jadi saya ketik-ketikannya kakak, tapi saya minta boleh nggak saya dampingi sendiri karena yang jelas dia kan pasti pengennya kan paling enggak dia di kelas mendengarkan, itu kan pas berapa keyakinan saya itu kan pas berapa dia mau menyerap meskipun dia secara umumnya belum bagus. Alhamdulillah terkondisi begitu masuk SD bisa masuk sekolah inklusi. Dari situ sudah terapinya karena di SD sudah mendapatkan treatment seperti terapi, jadi stimulasinya lebih banyak itu. berarti perkembangannya masih sangat baik ya dari awal mulai 3 hari ya. Ya sudah berhasil. Berarti kalau ada nggak sih yang mengenai kondisi medisnya sendiri dari Hafiz? Kalau Hafiz pencernaan, Pencernaan ya kalau jantung dan sebagainya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Jadi dari pencernaan aja dulu pas bayi ada tembuh sempat nggak bisa mencerna susu juga pakai sonde, terus ibu sudah bisa lepas susunya pakai yang hipoalergi sampai usia 1 tahun yang sudah bisa mandiri, tapi ya sampai sekarang memang agak sensitif. berarti alergi susu. Iya, alergi susu berarti sama dulu tadi kalau susunya itu kalau
anak langsung ya. betul lanjut reaksi. Tantangan terberatnya apa Bu? Kita kan Hafiz ya bersyukurnya udah langsung dapat arahan nih dari Iya. dokter kan, sampai di usia 3 hari pun udah langsung disuruh fisio. Bersyukurnya juga perkembangannya cepat. Tantangan paling beratnya sama perkembangan Hafiz? Soalnya paling benar itu ya. Oke benar ya. Stigma masyarakat Stigma ya, ya. anak spesial gitu. Betul, karena bagi mereka itu kan kalau melihat anak-anak spesial terutama kan kalau Down syndrome itu secara fisik kelihatannya itu kan mesti langsung ini idiot terus kan gitu, ini sok nggak bisa pinter, nggak bisa gini, pasti kan mereka langsung ngejudge-nya di situ. Dan sedangkan kita kan sudah dengan upaya ini kan kalau dengar kata-kata gitu kan down gitu. Alhamdulillahnya kita beri pengertian pelan-pelan lama-lama mereka tahu ternyata bisa ternyata bisa komunikasi, bisa aktivitas mandiri di sekolah juga bisa. Oh ya, berarti ternyata anak-anak ini juga bisa punya potensi juga. Hebat ya, Hafiz hebat ya, banyak kegiatan. Ya. Paling suka ngapain Hafiz? Nah, Paling suka kalau di sekolah deh, di sekolah paling suka ngapain? ya senang Main bola. main bola. Main sama teman-teman. Ya, Oh iya, main apa biasanya? bola, Bola. basket, Oh basket. voli. Wih, Olahraga. atlet ya bisa jadi ya Hafiz ya. Mas olahraga ya? Ya, Kalau sama temennya suka ngobrol nggak? suka. Suka bercanda juga? Kenapa biasa? Ngobrol Biasa, biasa. biasa. Ngobrolin apa? Voli ya akan sampai itu dulu. Oh, rapat pergi gitu cerita-cerita gitu. Cerita-cerita. Jadi namakan teman-teman, habis agak telat. Mm-mm. Nah, terus kenapa? Dari itu akhirnya bisa lebih. Airnya rusak, hilang. Iya, jadi ternyata Hilang. lambat. Oh, kamu info dulu tuh ke teman-teman. Tapi naik gojek, Kamu naik naik gojek, terus jadi apa sekolah, gak dulu. Baca, Baca P5 lagi habis ya. P5. Ya, kemarin kebetulan 1 minggu kegiatannya P5. Kelima. P5 itu program penguatan Pancasila itu Oh. untuk anak-anak. Iya, jadi memang kegiatannya tidak di kelas tapi mereka lebih bikin proyek. Apa kemarin kegiatan? Kemarin kan dia bikin kaligrafi, Oh. dihias pakai potongan-potongan Kayak mozaik gitu ya? Iya, mozaik makanan. Terus bikin lilin juga ya, Ya, lilin dari jelantah. Terus bikin apa lagi? mungkin sama kom, Pakai kompor. kompor, Pas bikin lilin terus pakai kompor. pakai Pewarna, warna, hmm, gelas, gelas, sendok, sendok. sama Ada sumbunya nggak? Yang dipasang di tengah lilin itu. api. Heeh, Ada. Iya. buat api itu ya. Iya. Bisa dibawa pulang dong berarti? Atau enggak? Tapi itu ada berat. Oh, agak berat. Kemarin dikumpulkan oh ya hasilnya. Iya. Jadi nggak dibawa pulang. Nggak bisa bawa pulang, nggak bisa sih mereka buat gitu. Ya, jadi kalau tanggapan kita sebenarnya memiliki anak dengan anugerah itu pasti kita harus punya effort tertentu ya, effort yang besar. Pada beberapa wanita hamil itu pasti ingin mengetahui sebenarnya dan harapannya pengen anaknya itu normal semua. Tetapi kalau kita diberi kekhawatiran, dok anak aku ini normal atau enggak, nah ini bisa kita periksakan sebelumnya dengan prenatal screening. Ya, prenatal screening itu jenisnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan combine, jadi kombinasi antara pemeriksaan darah ibu dan juga pemeriksaan USG. Itu yang rutin. Lalu kita juga bisa menggunakan pemeriksaan yang sifatnya non-invasif. Contohnya adalah NIPT gitu. Ini kan Hafiz kan aktivitasnya banyak banget ya Bu. Maksudnya sudah bisa mengikuti gitu ya seperti layaknya anak-anak biasa. Nih momen apa sih yang menurut Ibu, oh aku tuh udah bangga banget Hafiz sudah menjadi seperti ini, perkembangan sudah baik keren. Itu di saat apa momen Ibu bisa merasakan bahwa Hafiznya sudah sangat luar biasa lah. Tidak seperti mungkin awalnya yang dibayangkan, ada ketakutan untuk keraguan untuk perkembangannya Hafiz. Saat dia sudah berinteraksi dengan teman-teman itu benar-benar sini itu wah saya dia ngajak ngobrol, temannya merespon dan terus mereka ngobrol seperti biasa seperti yang lain yang meskipun mungkin terbatas nggak seperti yang lain juga cuman ya itu rasanya oh, ternyata
bisa, dan temannya welcome. Karena rasanya kan Jadi kayak punya teman gitu, Iya. jadi kayak nggak dia bisa diterima. betul. Temannya di situ. Banyak ya temannya habis itu. Ya. Banyak. Di rumah banyak, di rumah juga. Di rumah rame. Rame. Ya. Kalau habis itu jadi pemain dari pagi. Sekarang mau video, nah itu ayahnya kan di JBS. Nah terus nak motor. Nah terus dari Solo itu jam 7. Terus kayaknya udah telat tapi Ternyata nggak terlambat ya. iya. Kan kemarin sempat kendalanya Pak Muhammad. Dia dilanjut naik Gojek, dia takut terlambat. Ternyata sampai sekolah pas. Oh iya. Terus aman. ya terus habis itu sebelum kayak aku udah ganti main. Nggak dimarahin. Ya. Nggak di PK maksudnya. Aman. Tadi kamu bilang, maaf ya saya terlambat gitu. Ya. Mobilnya mogok gitu. Tapi kamu nggak bantu dorong? Jadi kan bunyi di depan kayak apa? Bunyi. Bunyi. Oh, bunyinya. Nah, aku turun tuh. Gitu. Terus sampai rumah, terus tadi bunyi aku pulang pakai jam kaki biasa. Nah, terus jadi kemarin aku jalan, terus dari situ sampai rumah, istirahat tidur, sampai jam 1 malam. Kayak ini. Kayak aku ya. bangun. Tidurnya Kamu bangun. ngapain bangun jam 1 malam? Kebangun, kebelet pipis. Ya. Oh iya, Kebelet benar. pipis. Dan Terus- kayak aku jangan dicontoh aku. Terus habis itu ini Bangun pagi lagi. apa? Bangun pagi lagi. Ya. Terus persiapan sekolah lagi. Bukan. Sholat Apa dong? nggak salat? Sholat subuh. Ah. Terus hari ini ya kan? Hari Kamis, Jumat, terus enggak, aku hari Sabtu subuh itu udah mulai puasa. Oh iya benar puasa hari Sabtu ya. Ya. Puasanya full atau enggak? Aku mau kok udah dewasa. Oh, sudah. full berarti nggak full. Nah, terus dari malam terus malam habis puasa kita lihat takbiran dulu. Ya, nanti kalau sudah 30 hari baru ya. Takbiran. Ya. Takbirannya bagaimana sih? Rame, Rame. habis Hari Isa. obor. Kalau Main itu petasan? Nggak boleh ya? bawa mobil lah. Terus ada yang pakai gambel, ada yang kayak itu. Main petasan nggak kamu? Petasan? Belum. Nggak Ini boleh. apa punya? Belum punya. Punya. Nggak boleh. Nggak boleh Oh, kali iya, ya. iya. Ya, terus Berisik juga ya? kalau udah halal cuma dimain lah. Nah, Kalau takbiran gimana? Kamu ya nggak? Suaranya bagaimana? Suaranya Dulu. bukan takbirnya. Oh. Allah Asik. ada itu nadanya. Terus pagi-paginya makan ketup? Terus sholat. Oh, Nah, iya, betul, sholat dulu. Sholat id. Nah, terus habis itu sholat, makan bersama. Terus yang Idul Adha itu aku punya sapi. Iya. Oh iya. Iya. Nanti potong sapi. Kan, Wah. itu yang dimaksudkan 7. Nah, terus makanya rumput. Makannya rumput. Ya, begitu tadi kemarin aku mau sayang sama sapi, ternyata dia ini terus sapinya tadi 7 tapi dia udah pas belum potong dia udah takut. Oh, tapi Nangis terus sapinya. akhirnya potong Ya ya. terus aku diam, terus dia ke aku dekat, terus aku udah sayang, terus bersama nyamuk. Untuk kamu. Disayang-sayang dulu sapinya. Biasa sayang. Kasih tahu Terus ya. ada kambingnya. Ada kambingnya. Oke yang masih 7, ya ada 8. Kambingnya tuh. Banyak ya? Banyak. Itu kan yang pas Idul Adha. Kalau pas Idul Fitri habis sholat makan-makan terus apa? Masalah. Ada Ya, salaman. Sama THR. Ya, terus ada uang banyak, bisa main kendang. Uang banyaknya diapain? Sama kamu Buat apa uang? Bisa gram, Bisa buat beli drama. kendang, seluling. Oh, Ditabung dulu ya. Ya, terus sama ini apa ya kayaknya? handphone. Ya atau lagunya. Oh, untuk lagunya. Terus enggak main gini, Iya. terus enggak nyanyi. Ini ya. Bongkong ini Iya, kok dibanding- banding saing oh masih kalah. Iya. Ku berharap Ya, karena di hati ini hanya ada kamu. Iya. Asik. Mantap. Mungkin Bu mau sedikit flashback nih. Jadi kalau dulu tadi Ibu cerita apa namanya tahu habis terus lewat tempat lain, pas USG juga baik-baik aja. Terus sampai akhirnya Ibu bisa ketemu Potats itu bagaimana? Itu awalnya dulu di Jawa Tengah kan pas itu belum ada. Saya terus pakai FB ya. Oh iya, Saya udah ngikutin yang di Jakarta.
Cuman kan karena kita posisinya jauh, saya cuma ngikutin aja dari grup, ada perkembangan, ada kan talent apa ternyata bisa, ternyata ada ya anak-anak ini yang bisa begini, bisa beraktivitas seperti yang lain, itu kan juga jadi memunculkan semangat. Pada waktu itu memang benar-benar di situ ketolong. Pada akhirnya waktu di Solo ada ikut gabung, alhamdulillah dari situ kan jadi lebih terarah lagi. Ada kegiatan, Ini banyak ya informasi. iya, betul, ada parenting, ada misalnya kalau yang kemarin yang usia besar gini kan lebih ke skill. Jadi ada kemarin bikin donat, ada kemarin bikin batik juga. Iya, jadi kan lebih ke skill. Mungkin Skillnya yang buat ya, kalau yang besar depannya. besar ya, kalau yang kecil-kecil kan lebih yang ke dasar-dasarnya. Tapi berarti kegiatan di kota ini sangat membantu ya Bu, maksudnya support dari sesama orang tuanya buat orang tua, buat ibu, kegiatannya juga buat Hafiz gitu ya. Jadi bersyukur banget menemui Komunitas ini ya. komunitas yang mendukung ya, dari anaknya juga, dari orang tuanya juga lebih terlihat lebih senang itu, nggak banyak temannya, nggak banyak ini, nanti lihat ada yang begini bisa sharing itu, ada yang oh anakku tak pintar, biar lebih pintar, nanti yang lain oh iya bisa jadi coba, kan jadi lebih Saling berbagi lah ya. Jadi nggak merasa sendiri juga. Jadi kayak keluarga juga sih. Kalau Hafiz teman di Potats ada banyak Apa? teman-teman Hafiz yang di Potats, dari Potats. Lupa. Biar anak muda. biasanya sama iya mas apa yang di dekat rumah Raffi, Raffi. Rama, Zaki, ada ya Rama yang kecil-kecil itu. Ya, Iya. kan masuk. Oh, udah sekolah. Kan orang sekolah ini Oh, sudah muda. beli yang kelas samangnya. Boleh. Boleh. Tadi kamu nyanyi juga masuk ke situ. Kamu nyanyi. Gak bisa. Bisa. Harus ngomong apa? Aku nanti mau beli kayak gini, tapi foto pakai apa? Pakai soal ada lagunya. Oh Iya. Kapan-kapan ya. Ya. Maka ini Latihan dulu ya. Ya, Itu lagu dulu uangnya. harus latihan Kali dulu. ini kan ngomong dulu kalau bisa gabung apa? Tekniknya. Oh, Ya gini, gini. Aduh. Canggih banget. Jago bang. Hafiz emang suka musik apa? Piano. Piano bisa main. Dangdut. Dangdut. Nah, bisa. Bisa main piano. Bisa. Bisa. Di Bisa. rumah main piano atau di mana? Di sekolah? Di sini bisa. Di sini biasa. Bisa di main. Bisa mainin. Ya terus habis itu kalau udah nabok yang ada dengan itu bisa terus pencet nanti uang kan ini nadanya Tetap ya lagunya. bisa. Itu lagu favorit kamu ya? Lagu favorit. Iya. Aku juga favorit itu sih kalau lagi di bis. Nyanyi sambil perjalanan. Kalau Hafiz sukanya kalau olahraga apa? Yang kamu bisa? Main bola. Enggak, yang kemarin habis belajar bisa itu apa? Berenang. Berenang. Bisa kayak kata Kayak kamu? bebas sama beda Iya, bebas sama apa itu tak berdua. dua. Yang paling membuat Hafiz senang itu olahraga, nyanyi atau main piano? Nyanyi. Nyanyi. Yang paling senang nyanyi. Yang itu kan pakai piano Iya. terus gabung apa Sound. sound ada Remix. bisa. Biasanya dia musiknya pakainya pakai YouTube. YouTube nanti nyanyi. Nah, terus bisa ada orang mereka misalnya udah gabung pakai HP nyanyi aja sama ini Jadi kalau misalnya nanti Iya. ada lomba nyanyi Hafiz mau ikut? ikut. Ikut. Iya. Tapi jangan wong Happy. pokoknya Kenapa? yang lain. Selain anu tapi tinggal. Bukan, kalau aku suka itu loh. Buat yang itu loh, Pak. Coba namanya di sama ini masih sehari. Java. Ya nanti kamu banyakin lagunya. Ya. Jadi nyanyinya banyak tuh. Ya lagunya. kalau bisa nanti ini yang aku udah main apa piano. Nah, ini berikan uang aku yang pakai piano. Oke, berarti aku belajar dulu lagi itu ya. Bilang tante nanti kalau ada lombanya ini Hafiz dikasih tahu ya tadi. Oh, oke, Iya. siap. Boleh. Yang penting Hafiz berani, Ya. percaya diri. Ya. Sama satu lagi apa? Biar ganteng dulu. Ganteng Gimana aja. caranya? Gantengnya gimana? Ini ya, Kantongnya gimana? kadang ya gini. Iya. Ini kayak dia kan tadi di jamnya. Di jam. Iya, Ganteng banget ya. ganteng. Hmm. Ini aku happy, ini aku senang. Dari sini apa namanya? UNS senang karena aku suka main apa lomba musiknya. Nanti menjadi pusing dalangi, lapeknya ada yang ini. Iya. Ada mic-nya. Besok yang kalau pas ada lombanya ini ya kak ya. Ya, aku nanti kalau ada orang yang main drum, aku lagunya. Iya. Ya, Kalau coklat. latihan Siap. dulu. Oke. Ya, dan gitu. Siap. Mantap. Ya. Kalau papanya suka nyanyi juga di rumah.
nyanyi nyanyi di HP, terus dia ada lagunya nyanyi oke, terus dia belum bisa Ajarin dong. Ajarin. Ajarin. dia terus jadi tuh pas nyanyi kan dia seneng kok. Oh, senang ya. Seneng banget. Mama Iya. juga ikut karaoke bareng. bisa kayak yang ini yang untuk yang kameran, dan itu pakai yang piano dangdut. Iya, dangdut. Biasanya kalau nyanyi di rumah sama siapa? Sama kakak ya? Bukan, Oh bukan. sama ini. Sama kamera. Iya. Kamera. Kamera yang itu yang main HP. Oh, yang namanya Om Nanti Vicky. yang pakai- Om Vicky. Sama Om Vicky. Pakai sound tuh. Iya. Oh berarti Oh, bisa pakai Om Vicky. bisa dilihat mungkin sama Om Vicky ya? Siap, Ya, siap. nanti masuk ke YouTube-nya Om Vicky ya. Nanti kalau aku main piano, kalau aku jaga itu ada lagunya dibanding yang ini. Iya. Ini yang pakai piano. Kamu ngapain? Aku pengen Ini. setrum. Buka ini yang kamera mungkin. baca. Oh iya. Terus habis suka ngongkol ini juga. Oh, MC-nya aja, MC-nya iya, aja, iya, kan iya, iya. Oh iya, lagi. iya. Hafiz mau nyanyi yang suka lagunya Wong Kokene gitu. Iya. Gitu. Iya. Aku belajar dulu ya harus ya. Iya. Berarti habis belajar piano dulu biar bisa dulu nanti baru hubungi Om Vicky mungkin. Bisa. Bisa. Oh iya. Oke. Bisa. Tapi kalau yang itu tak jain Iya. lagunya. Betul, Iya, bisa boleh. kok. Gini. Ini aku mau tak kasih lagunya. Gil di sini. Wong kong ini kok dibanding ke, saing ke, masih kalah. Oh gitu. Oke, Bisa. nanti Aku harus cari liriknya dulu. Aku nggak bisa jauh soalnya. Siapa penyanyinya siapa sih penyanyinya? Aku cari. Nyanyi berdua sama ini. Enggak, Yang Yang aslinya nyanyi siapa? siapa? Aku. Yang aslinya. bukan yang nyanyi lagu Wongko itu siapa? Siapa aslinya? Ada kayu ya. Yoga. Oke. Nanti aku cari ya. Ya cari. Aku belajarin biar Ya. kita saya berdua nyanyi. Oh, Ya, berdua, oke. oke. Apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin ke diri Ibu yang saat mengetahui bahwa si Hafiz ini Down syndrome, padahal kan sekarang kan perkembangan sangat baik ya, maksudnya apakah yang bisa disampaikan ke mungkin ke masa lalu Ibu gitu, apakah ya mungkin baik kita bisa melalui ini, kita bisa baik-baik saja. Saya percaya bahwa Hafiz bisa berkembang layaknya seperti anak lainnya. Kalau itu pada waktu yang jelas kan saya tuh downnya itu kan waktu dapat diberitahu dokter saya jadi rasanya turun, itu kan rasanya kan ya banyak pikiran dan sebagainya. Iya betul. Di situ itu cuma satu yang saya pikir cuma gini dok. Alhamdulillah ini rezeki saya dari Allah, Iya. sudah harus saya terima. Tugas saya gimana caranya dia biar bisa dia maksimal. Apapun itu hasilnya nanti pada waktu itu ya, apapun hasilnya nanti, apa yang bisa saya lakukan sekarang terapi. Saya rutinkan terapi. Bismillah nanti suatu saat pasti akan dapat hasilnya. Entah itu apa. Kalau misalnya dia bisa mandiri, poinnya kan kita tujuannya mandiri. Dia bisa mandiri, alhamdulillah. Dia bisa pintar lebih dari itu bonus. Alhamdulillah sekarang banyak bonusnya. Banyak bonus. Ya bisa. Bisa. Alhamdulillah. Kalau dulu pas kehamilan itu kan cuma tes USG-nya udah bagus-bagus aja Bu. Hafiz tuh kebetulan umur 14 tahun ya. Iya, 14 tahun ya. Ini sih mungkin pada masa pada masa itu mungkin teknologi juga belum sama di sekarang kali ya Bu ya. Enggak. Hafiz sudah 14 tahun, sedangkan di 9 tahun terakhir ini ada tes yang lain yang sebenarnya ternyata bisa dilakukan untuk hamil. Ya, jadi di 9 tahun terakhir ini kan perkembangan teknologi udah makin maju ya Bu. Artinya di kehamilan trimester pertama usia kehamilan 10 minggu ibu sudah bisa cek nih dengan non-invasif prenatal testing apakah anak mengalami kelainan kromosom atau tidak. Salah satunya bisa cek Down syndrome atau enggak. Kalau misalnya nih kita berandai-andai masa lalu, kalau teknologi itu udah ada, apakah menurut Ibu itu suatu hal penting yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh orang tua? penting, itu penting Mbak. Cuman kalau untuk yang dari gini aja, kalau saya kebetulan adik kan kemarin sekarang 5 tahun. Pada waktu adik hamil adik itu kan kekhawatiran terbesar saya itu kan juga ini nanti kayak kakaknya atau tidak. Meskipun secara hasil kromosom tes kromosom dulu itu tidak yang diturunkan, jadi kan kemungkinan kecil. Jadi dulu setelah tahu di tes kromosom ternyata di tes kromosom Iya, itu kan hasilnya yang tidak menurun, tapi tetap kekhawatiran ada ya, kekhawatiran itu gede. Nah pada waktu itu kalau misalnya sudah tahu itu mungkin saya tertarik karena pas pada waktu itu saya belum dapat info juga. Iya. Cuman kalau untuk tes ini sih lebih bergunanya kalau yang sudah ada kakaknya atau adiknya yang jelas atau ada garis keluarganya mungkin lebih aware.
Kalau untuk yang biasa nggak, tapi ini kan nggak cuma Down syndrome ya. Iya, nggak cuma Iya, Down syndrome, iya. kromosomalnya juga bisa. Dan bisa lebih cepat melihat jenis kelamin sih. Banyak juga yang sekarang pakai begitu ya. Iya, biasanya dipakai untuk orang tua yang masih muda itu nggak tahu jenis kelaminnya apa. Nanti Biar bisa kita tahu Bu, Iya, biasanya. itu cara biasanya. Iya, penasaran nih sudah tahu. Berarti untuk yang kehamilan adiknya Hafiz, berarti apakah ada tes prenatal lainnya itu untuk memastikan bahwa mungkin tidak ada keturunan Kemarin dari USG aja. dari USG dokternya sudah, iya dokternya sudah insya Allah ini aman. Oh, bahkan sebelumnya juga Hafiz juga sering USG juga. Iya, Itu berarti di dokter yang sama atau kebetulan enggak. Iya, saya sudah pindah kota. Oh, pindah kota. Pindah. Harapannya sih memang kalau tes ini kan kalau tadi cerita ibu sudah tahunya pas baru awal, tapi bersyukurnya dokter udah kasih info harus langsung visio. Harapannya kan juga kalau udah tes NIPT ini sebenarnya orang tua juga bisa mempersiapkan gitu kan ya. Mungkin bisa ketemu potak lebih cepat juga, bisa mempersiapkan Supportnya mental, lebih supportnya, awal. finansialnya Betul. juga kan pasti ya Bu. Itu sih Pak, kayaknya harapannya untuk tes prenatal ini. Ya, inilah mempersiapkan diri kan. Kalau misalnya memang ada hasilnya untuk resiko tinggi, kan untuk persiapan diri mencari informasi, Persiapan mental itu ya, betul. pastinya. Karena kan kalau tahunya pas lahir udah kita Kaget. mungkin capek gitu ya, habis lahiran, terus belum lagi harus bergadang, menyusui, tiba-tiba dibilang bahwa anaknya dengan lahir spesial seperti ini kan pasti kan kaget gitu. Ya, pemeriksaan ini sangat penting karena NIPT itu sendiri. Jadi NIPT ini kita menggunakan pemeriksaan darah ibu. Jadi darah ibunya diambil, lalu di dalam darah itu kita memeriksa DNA dari janinnya. Nah, jadi kita bisa tahu apakah janin ini memiliki kelainan kromosom. NIPT ini pemeriksaan yang mudah dilakukan, tidak invasif, jadi tidak mencederai daripada janinnya karena hanya menggunakan darah ibunya saja dan diketahui dari awal. Ya, untuk menghadapi kehamilan ini ya, tentunya kalau kita mendapati hasilnya high risk, ya, pasti itu nomor satu ibu akan kecewa ya. Nah, itu kita memang harus support ibunya juga. NIPT ini akurasi sensitivitasnya itu hampir 99%. Dari pemeriksaan ini kita lanjutkan ke pemeriksaan, harus kita lakukan pemeriksaan seperti chorioamniocentesis ataupun mengambil cairan ketuban. Tetapi hal-hal seperti ini tentu ada risiko mencederai bayinya. Jadi pada saat sudah kita temukan ada, oh ini high risk, sebenarnya kita harus edukasi pasien. Pasien itu pasti merasa sangat ketakutan nomor satu. Nah, itu peran kita ya. Dan kita memperkenalkan, Bu, kira-kira kalau hasil seperti ini, Down syndrome-nya tinggi, itu kita mensupport untuk pemeriksaan selanjutnya. Rutin periksa ke dokter dan juga mencari teman-teman. Nah, jadi misalkan kalau di Indonesia ada ini ya, ada wadahnya tersendiri tadi ya. Nah, itu agar tersupport si ibu ini. Sehingga jadi dia bukannya down, bukannya malah pingin pelariannya ibaratnya pingin menggugurkan kandungan, itu tidak, tetapi tetap dengan hamil yang sehat, bahagia, lalu memikirkan untuk kelahiran bayi ini. Nah, nanti perawatan selanjutnya, sehingga kita memang udah pasien ini jadi tahu, oh iya nih ada wadahnya, kira-kira harus dilakukan seperti ini. Jadi dia suportif gitu. Ya. Jadi pesannya jangan takut, itu banyak yang ketakutan. Aduh dok, ini tuh nanti takut hasilnya, jadi khawatir berlebihan. Tetapi meskipun khawatir, pasien ini kadang nggak mau dengan periksa juga karena takut akan hasilnya itu tadi. Ya, banyak pasien merasa mending nggak tahu. Sebenarnya itu adalah langkah yang tidak begitu bijak. Untuk biar kita ibaratnya tidak dalam keadaan insecure terus, lebih baik kita tahu. Lebih tahu dini, kita lebih tahu kita harus akan mengarah kemana. Kita mencari support dari orang-orang sekitar kita. Dan juga mengetahui, oh ya dengan bayi seperti ini perawatannya harus kemana. Jadi itu lebih baik. Banyak yang takut. Tenang saja, pemeriksaan NIPT ini bisa mulai daripada kehamilan dini, dari sekitar umur 10 mingguan. Ya, jadi seperti itu. Jadi lebih tahu cepat, lebih kita mempersiapkan diri. Hafiz happy nggak? Ya, Iya, happy. Hafiz cita-citanya mau jadi apa? guru. Guru apa? Guru olahraga? Guru kan, guru kayak bisa cuma Bisa olahraga. Guru Anak. olahraga. ya kayak Pak Ami itu bisa. Oh, guru musik. Guru musik. Ya, Senang mengajar. Ya, Mengajar temannya juga. ya. Kalau ibu berarti harapan untuk Hafiz sekarang ke depannya bagaimana Bu? Apa? Untuk harapan kedepannya dia bisa mandiri aja.
mandiri untuk dirinya sendiri, untuk dia bisa berdiri sendiri. Kalau dengan bantuan insya Allah tetap saudara, keluarga, semua ya. support ya. Paling nggak dia untuk kebutuhan dirinya sendiri dia bisa support. Habis ya. Sama jadi anak apa? baik Baik. Nah. So, anak soleh terus amin saya pun baik karena itu jadi mama itu enggak termasuk orang kan harusnya sering baik. Iya, Tapi- makanya kan kalau Hafiz jadi anak baik nanti semua juga ikut baik sama Hafiz ya toh. Ya, Kayak di sekolah juga Hafiz baik, teman-temannya jadi baik. Oke. oke. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan kah untuk orang tua di luar sana yang mungkin baru atau sedang mengalami apa yang Ibu samain seperti Ibu rasakan mungkin anaknya ternyata baru ya Down syndrome juga gitu. Ada pesan-pesan sih Bu untuk orang tua di luar sana? Bukan, bukan. Pesan-pesan untuk mama-mama yang kebetulan kita diberikan oleh Allah anak yang hebat, anak spesial. Yang penting sabar yang banyak, positif thinking insya Allah. Pasti bisa ya. Betul. Yang penting itu memang. Iya benar. Ya udah paling dari kami dari Kotlab terima kasih untuk Ibu Putri dan Hafiz sudah boleh kita ngobrol-ngobrol banyak, Ya, sudah boleh betul. cerita banyak. Kalau disimpulkan mungkin memang kunci utamanya gimana sebagai orang tua menerima kondisi anaknya, tetap berusaha, bersyukur karena pasti semuanya akan ada jalannya ya Bu. Toh ada bukti nyatanya nih Hafiz dan teman-teman Down syndrome lain juga memiliki banyak karya, Betul. bisa mandiri juga. karena setiap anak itu kan istimewa, Betul. sama dengan anak-anak lainnya, termasuk juga anak-anak yang spesial. Bagaimana kita bisa menjalankan amanahnya, gitu. Ya apa sih? Bagaimana kita bisa berusaha lah untuk yang terbaik untuk anak-anak juga. Gitu. Ya Hafiz ya, biar bisa jadi anak yang hebat, anak soleh, Amin. Amin. anak apa lagi? Nah, Anak soleh, baik, anak baik, Heeh. sopan, soleh, Soleh. menunduk orang tua. Menurut orang tua. menurut orang Ya. itu menurut dengan orang tua. Ya. Jadi polisi juga Bisa. bisa. Mams, persiapan sejak dini sangat penting. Pemeriksaan USG prenatal bahkan dengan non-invasive prenatal testing juga bisa mempersiapkan apa yang Mams berikan untuk anak mulai dari stimulasi, terapi hingga edukasi. Semua itu akan membantu anak kita menjadi anak pribadi yang lebih mandiri dan lebih percaya diri. Untuk Mams di luar sana, jika ingin tahu lebih banyak mengenai dukungan untuk anak dengan Down syndrome, jangan ragu untuk menghubungi Potats, bisa dicek di Instagramnya @potats. Dan bagi para calon orang tua yang ingin mempersiapkan perlindungan kesehatan sejak dini, yuk pelajari lebih lanjut mengenai NIPT bersama Kotlab.